sportivitas, Ya. semangat, motivasi, semangat. Artinya kalau menang tuh nomor sekian lah. Yang penting individual skill kalian berkembang main bola. Jangan ada beban main bola. Main bola tuh kayak ini, kayak kamu makan. Kamu kalau makan nikmat nggak terasa? Nikmat. Udah main bola kayak gitu lah, nggak ada beban. Lepas main bola, tapi sportivitas dijaga, pengertian antar kawan, modal berani tapi perhitungan. Ini kalian nih calon-calon pemain nasional nanti. Ya, maksudnya jadi pemain lah ke depannya. Mungkin saya udah besok umur saya 70, 80 tahun kan. Berganti sepak bola ini siapa tuh dari sekiannya pemain nasional kita nggak tahu kita kan. Ya. Terutama kiper, ya, kiper harus leadership, modal berani, jangan tegang. Kalau kiper jelek, kalau kiper tegang, nanti teman-teman kocok ini kiper kok lesu mainnya kok grogian gitu. Nanti pemain yang lain kan lemah. Jadi kiper harus berani, ya harus berani tapi perhitungan. Kalau bicara, awas komunikasi kayak kiper dulu. Kamu pernah nonton ini nggak dulu kiper MU? Bukan, sebelum Pandesar, Peter Schmeichel. Anaknya ada Kasper yang di Leicester City, Michael. Kasper. Ya Kasper. Ya. Terus yang lainnya juga harus harus tujuan kamu yang penting jadi pemain bola yang baik, yang bagus. Urusan nanti yang penting proses kamu dari sekian ini usia 10 tahun 11 ya 11 nah 11 12 itu masa kemasan pemain bola ya. Yang penting ini simpan ini jangan main ini bahaya nih. Saya cerita aja nih, ketika saya pelatih kiper U19 2017 kalau nggak salah 2016 saya di Madura United. Itu anak-anak jam 9 Awan Seto, Satria Tama, terus Emriandi, HP-nya ditarik kita. Karena mereka di kamar pasti mereka main HP sampai jam 11 jam 12. Besok pertama kita pernah latihan kok latihan pagi kok lemes. Pelatih waktu itu Edward Chong. Ya Edward Chong saya pelatih kiper, asistennya Marusar Nasution sekarang di mana? Di Asiana, pelatih Asiana dia itu teknik. Terus asistennya lagi situ ada di Seri anak Medan. Sekarang punya Akademi Kuarta. Ya, kalau tahu Akademi Kuarta di Medan dia tuh pelatihnya tuh. Kok lemes gitu. Akhirnya coach Edward Chong, coba anak-anak cek itu. Ya siap coach. Cek anak-anak itu. Kok paginya lemes. Ternyata ini nih penyebabnya biang keladinya HP. Ya mereka mungkin di kamar tidur, ini aja HP, masuk lagi, main lagi, chatting lagi, chatting lagi. Jadi akhirnya HP semua diambil. Selama kita TC di Yogyakarta, di UNJ, sebelum kita ke Hanoi, Vietnam. Kita hanya persiapan 3 bulan. Ketika kita sampai ke Hanoi juga, Vietnam, semua handphone diambil. Kita waktu itu ikut Under 19 Piala AFF. Lawannya Australia, Thailand. Australia persiapannya setahun, Thailand persiapan setahun. Jadi main bola nggak ada instan, itu nggak ada instan. Ujuk-ujuk saja jadi pemain bola nggak ada. Proses dari usia kamu ini nih. Ada pelatihnya kamu harus hargai itu. Ya harus nurut sama pelatih. Kalau nurut sama pelatih besok kamu jadi pemain Liga Indonesia atau tim nasional, pensiun jadi pelatih kamu dihargai juga. Ya jangan tiru yang pemain bola yang nggak disiplin, ya, yang hidupnya nggak karuan. Contoh pemain-pemain asing Cristiano Ronaldo, lihat mereka hidupnya kaya karena dari bola disimpan, dia manage keuangannya. Banyak pemain kita di Indonesia banyak yang hidupnya akhirnya banyak, apalagi Surabaya itu biangnya pemain bola. Merinding saya nih, Persibaya itu Surabaya tempatnya bibit-bibit pemain bola internasional. Dari mulai Rusdi Bahawan, Waskito, ya, terus siapa? Kesininya ada Purwono kiper,
Rai Bawa, Joko Malis, Rudi Kelces, kesini Yusuf Eko Dono, Bejo Sugiantoro, anaknya pemain bola juga udah nikah ya? Iya, sudah kemarin. Bejo, anak Makruf, Mat Halil, Mursid Effendi teman saya. Liniak Mitra pemain banyak semua. Banyak orang Bali tinggal di Surabaya, ngomong Surabaya. Banyak orang Ambon tinggal di Surabaya, menjadikan Surabaya. Surabaya bagus kotanya. Dari mana orang-orang daerah mana datang Surabaya, ngangkat Surabaya dihargai. Dia dari Ambon ke Surabaya, nama udah memperkuat Persibaya, dihargai orang Surabaya. Cuman penontonnya ngeri, bonek, yang ngeri. Cuman kalian harus semangat. Ya. Makan juga, minum juga jangan minum ini ya, Pak es lagi, nggak boleh es ya. Goreng-gorengan tuh, jangan tuh. Ayo. Minyaknya nggak tahu kita dari mana. Goreng, makan nih tempe, tahu. Nah itu minyak olahan, bukan asli. Bikin lagi warna putih goreng, air tenggorokan kena. Ya, jangan makan yang nggak benar. Ya, terus bakso es. Ya, terus latihan disiplin. Kuncinya pemain bola di insya Allah kalau disiplin kamu insya Allah jadi pemain. Kalau disiplin kamu terapkan dari usia begini. Nah, saya juga sama dulu. Saya SMP kelas 1 udah merantau nih. Ambil sama dan skuting tim nasional PSSI, ambil masuk ke Diklat Salatiga. Asli saya Sukabumi. Sampai ke Salatiga ketemu dari Ambon, dari Lampung, dari Jakarta, Surabaya, penjuru seluruh Indonesia. seluruhnya. Teman saya dari Surabaya, Suranaga, Kode Gabriel, Kandau, Manado tapi tinggal Surabaya. Abdul Kamil semua taruh di Salatiga. Disitulah akhirnya kita serius berlatih untuk menjadi pemain bola nasional. Alhamdulillahnya kita kesampaian kita. Cita-cita kita akhirnya. Kalau kita ya. Jadi kalau kamu udah milih sepak bola, tekunilah sepak bola. Gak usah takut main bola, sama. Lawan juga sama, makan nasi juga. Kecuali lawannya makan apa? Batu. Beli nggak ini Madura nih apa? Kacang. Ada dari Madura nggak nih? Enggak. Ada. Jangan Ada Madura. Ada tapi di Surabaya. Kalau dari Madura nggak ada pemain bola. Saya pernah ngelatih Madura United di Bangkalan. Kalau Madura United Bangkalan, orang Bangkalan kasar-kasar. Banyak pembunuh dari situ. Kalau Sumenep pesantren. Di sana kalau Sumenep saya pernah pegang Madura FC. Di sana Madura lemes sana. Banyak pesantren. Saya beda tahun di sana. Manajer itu Januar Herwanto dimusuhin akhirnya dia kan ngebongkar suap tuh. Pak Januar Herwanto dimusuhin sama wasit, akhirnya kita dikerjain terus. Sudah sedih deh kita, sedih. Ya, yang penting kamu main bola, disiplin, ada pelatih kamu hargai, respect sama pelatih. Ya, keduanya jangan bohong. Kalau bandel main bola nggak ada masalah, tapi jangan berbohong. Kalau berbohong itu dan tabiat karakter nanti udah gede berbohong terus. Yang penting kamu disiplin. Cita-cita kamu boleh, cita-cita kamu jadi pemain nggak apa-apa, De Gea, Manuel Neuer, Bayern Munchen, Stegen, Barca, nggak apa-apa. Itu hanya untuk motivasi kita ke sana itu. Tapi karakter jadilah kamu sendiri. Jadi dirimu sendiri. Ya kan besok mau lawan apa besok? Pelita Jaya. Takut usah Pelita Jaya, Surabaya iso bal-balan. Surabaya itu mainnya top. Ya, ngeyel, ngesek, ngosek, istilahnya itu berapa? Mosok gak isoren. Ya itu. Ya, mosok gak isoren. Dulu ada manajer saya dari Surabaya, Bang Muhammad Barmen, Asyabab. Saya waktu itu PSI Junior tahun 81 di Singapura kita main. Kualifikasi pra Piala Dunia di Singapura. Jadi Indonesia satu grupnya Indonesia, Singapura, Korea Selatan, Malaysia, tim berat tuh. Manajer kita dari Surabaya, Bang Muhammad Barmen. Pemainnya dari Surabaya, Abdul Kamil. Dari Asabab yang sekarang Bangil tuh. Iya, Bangil. Namanya Cingkru. Dia nggak usah pemanasan langsung udah syuting. Muhammad Sofi, Hasan Makrobi udah meninggal. Ya kan, Muhammad Sofi, Agil Al-Habsi, Abu Muntolif, Pasuruan itu angkatan saya tuh.
Dodit anak Gresik. Dodit oh enggak, kalau kiper saya kiper Surabaya nggak ada, out ada dari Asabak masuk. Saya kiper saya Doni Latupanisa sama Agus Waluyo Samarinda. Agus Waluyo ya. Baru kesininya masuk Sigit Sujarwo dari Asabak, anak Banyuwangi, anak Dur tinggi, cuman kaku badannya. Ya, jadi banyak Jawa Timur pemain bola yang ada, ya. Dan kamu nggak usah khawatir. Pasti main bola. Cuma ciri khas Surabaya, Wani. Wani. Nah itu akhir Pak Muhammad Barmi langsung gak iso rek. Kalau makan sate kan orang Arab tuh, sate kambing kan. Jadi itu, ya jadi motivasi, jangan takut sebelum bertanding. Ada nggak takut sebelum bertanding? Mas, ada tegang dulu, kencing dulu. Karena nih kalau main kencing mulu, itu salah satu stres. Iya. Salah satu stres. Cara apa? Atasinya kalau tegang, grogi kita tarik napas sekali, buang. 2 kali tarik napas, buang. 3 kali tarik napas, keluar teriak. Ini semua teriak, udah lepas enak itu. Saya ngalami juga dulu. Mau lawan Korea Selatan, kencing terus, sebenarnya nggak keluar kencing. Apa? Terus untung di kita dulu ada psikolog dari UI udah lama almarhum di rumah saya. Akhirnya dia betulan kita tim nasional ada psikolognya. Kalau keadaan pemain tegang, terus mati AQ juga, AQ. Pemain gua harus pintar. Tapi zaman sekarang bukan 2000 nih. Dulu zaman kita dulu modalnya berani, Wani. dan kreatif. Apalagi sekarang kan udah pintar-pintar di bola sekarang ya. Ada cutback, ada capping, passing. Kondisi kita bagus, sentuhan, bergerak tanpa bola, ya kan? Press di awal, main bola hanya satu kalau kuncinya sukses. Ketika kick off bola dilawan, pemain depan harus press di awal. Di situ kamu press, dapat bola, shooting goal, selesai itu lawan tuh. Yang penting disiplin serentak, ngepres depan, gelandang ngepres juga, kiper naik ke depan. Pelatih kita Persis Solo, Salahuddin kan visinya kuat tuh Barito. Kita main lawan Semen Padang di stadion Pasopati Solo, kita pukul 5-0 Semen Padang. Pelatih dia dari Argentina. Di press depan itu. Main bola modern kan, main bola sepak bola sekarang. Fisik. Nggak ada main bola lagi apa? Nggak ada tuh. Fisik harus kuat. Kekompakan tim, ya. Bicara. Kalau kemudian ada lawan, komunikasi. Di depan di lapangan harus ada komunikasi. Kamu kasih tunjuk kepada mereka itu. Contoh, kamu harus bicara di lapangan, harus bicara. Tahu-tahu kamu udah menang 1-0, pertandingan udah selesai, kita menang. Gak terasa tuh. Besok mungkin 20 menit ya? 10 menit, apa 10 tuh? Kali 2. 10 kali 2 tuh. Jadi harus benar di awal kamu harus bikin gol. Press. Sesuai dengan instruksikan dari pelatih. High pressure. Pressure di atas. Pressure dapat, eksekusi bikin gol. Gawangnya berarti agak gede dikit ya? Lebar dikit. tinggi 2. Nah, dibuat. Kiper harus up. Ya, begitu pas serangan balik kamu harus cepat cover pemain belakang itu. Besok berarti 7 orang ya pemain. 9. Nah, mainkan ke tempat kecil ke tempat besar. Ketika kamu ngepres tadi, umpama kita ngepres nih, harus ke tempat besar, harus teman buka Tempat besar, buka ruangan yang ada di situ, biar kamu tidak dipres sama lawan. Ketika kamu hilang bola ngepres, ketika dapat bola melebar, eksekusi. Itu benar tuh kalau di Indonesia begitu sepak bola. Cuman kita sesuai dengan sepak bola sekarang. Jangan build up terus, nggak bisa bikin gol. Harus bikin gol, ya kan? Terus keduanya jangan lemes. Kalau main lemes, ya. Ada nggak yang mau main lemes?
Hah? Iya enggak ya, yang penting kamu fight. Fisik. Jangan ada yang ngelamun main bola. Tuh. Ya. Main bola jangan ngelamun. Kalau main bola ngelamun sebentar udah kehilangan tuh. Cepat. Ini dari Surabaya semua Sidoarjo. Semua Surabaya. Surabaya ya. Ada Sidoarjonya. Kiper 3 ya. 4. Iya, kok diam aja kayak kiper nih. Kiper Surabaya bagus-bagus dulu. Wono, Suharsoyo. Kesininya Hadi. Basuni Alwi. Basuni Alwi. Nggak kenal aku. Aku kenalnya Mak. Surabaya. Makrus. Makrus. Jadi sering tuh muncul Mas. Sampai tua pun sekarang. Iya. Putu Yase. Surabaya. Purwono. Terus ini siapa? Hendik Montolalu, Nia Mitra, M Asik, Usnadi. Usnadi. Iya. Sama saya dulu kiper sih ini Usnadi sama saya. Tapi kiper ketiga dia seleksi Surabaya. Kiper ketiga. Kiper jangan diem ya. Siapa namanya nih? Ada kiper kayak gini juga. Slow ya kan, Iya. di sekarang. Itu aja sementara apa? Yang penting kamu besok tunjukkan sesuatu untuk Surabaya, untuk namamu buat apa? Kratos. Surabaya. Ya, nanti ada talent scouting kalau bagus nanti besok. Ini kan proses nih. Umur 11, 12, 13. Nanti tim nasional itu diambilnya dari SSB nanti. Tuh. Saya kan. Ya, pelatih yang salah Bima Sakti tuh nanti diambil nanti usia 15 berarti. Kamu targetmu 3 tahun lagi bisa. Jadi yang penting disiplin, jangan apa? Mas berarti. Jangan malas berlatih, jangan nggak karuan jalannya. Tidur istirahat udah, jangan merokok, jangan ikut pergaulan dengan teman-teman. Untuk cara ikut bertanding coach, mereka perlu ngikuti turnamen-turnamen yang benar-benar itu bagaimana coach? Yang bener yang Jangka waktu. Nah, kalau turnamen ini kita sebelum turnamennya harus latihan dulu. Ya, proses itu sebulan 2 bulan. Zaman coach dulu 6 bulan tuh. Baru diterjunkan Piala Lion City Cup di Singapura. Pelajar ASEAN. Tapi proses kita latihan dulu. Dulu kita latihan pagi sore, pagi siang sore 3 kali kita latihan dulu. Masih diklat ya coach. Jadi SMP berarti kalau SMP umur berapa kita ya? Sama ini. Iya. Dia juga SMP. Di SMP saya kelas 1 udah latihan pagi siang sore. Pertama datang ke Salatiga mau pulang rumah lu nangis pengen pulang ke rumah. Cuman kesempatan kita. Pagi siang sore bisa tinggi. Iya. Yang penting makannya Pagi bagus siang gitu ya. makan bagus. Nah, makan bagus. Zaman kita dulu pelatihnya ortodok. Dihantam terus fisik pokoknya, nggak ada latih kiper nggak ada. Perlu nggak itu fisik coach? Fisik perlu. Fisik sekarang sepak bola dengan bola. Ya, ada fisik dengan bola, tergantung nanti gimana menyiasatinya, ada strength-nya, ada fitness-nya. Nah, kalau kiper harus pelatih kipernya, ya pelatih kiper ada di Ada ini. Nah, jadi kalau ada nanti, sekarang kan kiper, metode kiper kan, kebetulan saya punya license AFC level 1, baru saya ambil kemarin 2019. Jadi kiper sekarang metode yang baru itu harus basic awalnya mesti bagus. Dari posisi awal kita start, kita harus hadapan kita harus selalu nggak boleh gitu lagi nih. Ada kiper kan, ini nggak boleh lagi, harus langsung. Jangan mikirin apa? Kanan. Nggak boleh itu. Saya waktu saya di pendidikan Sawan sini dimarahin sama apa? Instrukturnya dari Saudi Arabia. No, fokus. Positioning saat menyerang bagaimana? Ada 3 sepak bola yang penting. Saat menyerang, transisi bertahan bagaimana? Bertahan ada 2, positif negatif. Ya, saat bertahan harus kemana? Harus komunikasi dengan pemain belakang. Saat menyerang kamu menjadi seorang sweeper, membaca situasi permainan dan linking. Tahu sweeper nggak kita? Iya, bingung. Kenapa? Sweeper tuh orang terakhir di situ. Kamu harus ikut bisa jadi pemain. Jadi kiper juga harus dilatih bola-bola. Pemanasan passing, Bukan jaga gawang, penjaga gawang. Ya. Jadi
berani keluar dari area Kota. kota. Kalau mungkin umur 11 ini ya 12. 12 itu Ada kalau 11. ada 16 nggak ada ya. Paling berapa meter ya? 5 meter ya? 5 meter. 5 meter kali 2. 5-6 meter. 5-6. Kamu harus kuasai itu. Gak usah takut kamu kontrol main beberapa lagi lepas. Tapi individualnya bagus nih, kontrol bola passingnya. Bagus. Ajarin kamu. Jadi di luar itu kamu harus bisa jadi seorang pemain. Jadi pemain itu kayak pemain back, harus pintar kontrol bola. Jadi kalau pandangan kita harus kiper harus luas. Ya, awareness kita harus luas. Ketika dapat bola sini, perpindahan bolanya harus bagus. Dan harus Jangan bisu. harus Komunikasi. suara gimana? Harus Komunikasi. tanpa itu main bola Seperti serobot tuh sama lawan. Jangan bisu. Nah, jangan bisu. Awas re. Iji. Ini buru anak wong. Gak apa-apa bahasa Surabaya gak apa-apa. Orang nggak tahu. Orang Jakarta nggak tahu apa nih buringnya. Awas. Buring anak wong, anak lawan nih. Iya. Gak apa-apa. Asal jangan ngomong kata-kata yang jorok. Wasit nanti tahu itu. Mana berani ya? Gak boleh. Terus satu. Saat rest istirahat berapa menit? 10 menit main istirahat. Iya. Bisa 2 menit. Kalau cuma 3 menit. Bener 2 menit yang mau istirahat benar-benar konsentrasi 2 menit ya, minum untuk siap 10 menit terakhir. Karena waktunya mepet. Ini sistem gugur ya berarti ya? Masih setengah kompetisi. Oh, setengah Diambil kompetisi. 2 2. kali main. Dua kali. Tapi langsung Langsung sampai ya. selesai. Nah itu berarti harus fisik kita harus bangun. Saat istirahat udah istirahat aja, jangan main belakang sama ini udah. Ntar ada tempatnya kan. Betul. Apa besok lapangannya panas tuh. Iya. Betul. Nanti siapin tuh. Saya kemarin bawa 10 tahun tuh lapangan sintetis tuh. Iya. Siapin air aja tuh di kaki dia Di panas dalam itu. kaki, iya, betul. Nah, itu kan dia pasti siang siang tuh. Menguap itu. Siapin air jadi apa? Dalam ini sepatu. Ini tinggi juga nih kiper. Siapa kamu? Kamu tinggi nih warnanya saya suka ini bagus juga postur. Jadi kamu mainin apa? Tuh, Giping ya. Bapakmu tinggi loh. Coba kamu tinggi apa ini? Kamu Yang tinggi siapa ini? Anji. Anji. Sama. Kiper semua. Lang. Oh iya. Tahu kamu sini? Lang. Kamu di sini siapa sih baru pasin yang empat? Tempatnya. Ini sih. Nah kalau kiper, kalau yang main A, yang 3 doakan A. Kalau yang main ini saling mendoakan. Jadi belajar sportivitas. Kalau zaman ikut dulu, zaman tahun 80-an, kalau bisa saingan kita cedera, Iya. biar dia bisa main. Betul. Ya, kita nggak boleh sepak bola udah modern. Kamu mendoakan siapa? Saling jadi sama-sama maju, mendoakan. Maju-maju. Di semua ini kan nggak ada inti, karena keperluan aja nih untuk sebelah, semua sama kita itu ya. Kamu agak sama tingginya nih, berbawahnya tinggi nih. Bapaknya tinggi. Seperti kayak kecil coach. kamu, kecil kamu. Umur 12 tahun ya? 11. Kamu? 12. Kamu? 12 kali. 11. Ya udah, duduk. Yang penting minum susu ya. Tuh. Susu protein tinggi. Ya susu minum ya. Terus serat-serat harus. Nah, banyak pemain bola nih di Jakarta nggak mau makan yang sayur-sayuran, harus mau. Serat supaya kita BAB-nya lancar. Ya, serat harus, buah-buahan harus. Ya, walaupun sedikit makan. Itu saja ya, untuk saya masa doakan biar besok hasilnya maksimal bagus. Dan disiplin, waktu tidur harus tidur. Wayahe pemain sekarang, kamu belajar hidup susah dulu. Sepak bola proses. Kita harus dari susah. Kalau kamu dari susah hidup main bolanya, insya Allah akhir endingnya kamu hidupnya senang nanti. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, wayahe. Zaman dulu kipas juga sama. Panas kita dulu. Tapi isot dulu. Saya waktu di Salatiga tuh SMP itu nggak ada AC itu. Tidur bertiga tuh, lemari bertiga. Mana nyamuk banyak lagi. Tapi bisa maju. Hasilnya ada. Hasilnya ada. Ya. Jangan homesick, jangan ingat orang tua. Yang penting kamu main bola. Gak boleh nangis kalau jauh dari orang Ojo tua. nangis.
Kalau nangis disunat 2 kali. Ada Radit. Belajar orang tuanya tadi. Kata. Ini hargai nanti pelatih kalian ini, termasuk Pak Johannes ya. Terus yang peserta ini harus kamu respect ya. Kamu tuh udah anggap anak tuh. Mungkin kalau saya cucu saya kali. Iya. Iya. Saya udah 58 tapi ngakunya 40. Bisa terbang. Ya. Masih Kamu lihat di YouTube, nanti YouTube ada tuh perkataan Tuh. yang Yang ngikutin cara pelatih beliau. Subscribe. udah patah, udah banyak ini tuh. Waduh. Ya. Belum ada apa-apa, yang penting kamu latihan dasar. Kalau kiper 1. Kalau nangkap jangan lepas. Jangan lepas. Cara latihannya kamu besok pulang beli bola basket, kamu tengok ke basket. Pernah kan coach ajarin pakai bola basket? Nanti ketika bola itu udah ringan tuh. Latihan dulu kalau latihan kiper gini nih, sini nih. Push up. 100 kali tuh. Jari. Push up. Iseng aja dari sini seperti gini nih. Terus lagi Penguatan jari. terus jaraknya. Biar nanti ini apa? Kuat ini. Jari Jari apa jari? Ya, ininya kuat. Jadi jari-jari kuat ini nanti. Ya. Yang penting kamu kalau yang lemah nangkepnya harus latihan dulu. Bola. Berarti kan ini bola udah bola 5 ya. Bola 5. Bola Tapi lima. kadang kalau latihan ada bola basket 2 kita ya, siapkan. Pemain pun kadang kita buat bola possession itu pakai bola basket. Iya, shadow. Shadow. Ini dari shadow bagus nih. Shadow bagus. Terus kita pakai bola basket. Gua shadow. Tibanya game baru bola 5. Benar. Bagus, ini pelatih udah api KB gitu. Pelatih kiper juga ada Pak Jo. Ya. Kamu ayahmu kamu juga harus tunjukkan. Dulu saya zaman dulu awas main bola, jangan main bola. Sekolah yang pintar, tapi saya pengen main bola. Kalau main bola kita bisa mengangkat harga diri orang tua kita. Tuh. Kalau jadi pemain bola nanti ngetop orang tuamu, angkat, beliin rumah, angkat martabat kedua orang tuamu. Dari sekarang kamu harus kerja keras. Ya, kalau udah mimpi sepak bola harus konsisten. Ya, harus benar-benar konsentrasi, fokus di sepak bola. Sakit. Ya, semua sama juga sekarang Satria Tama itu anak buah saya itu gini ceritanya. Widodo sama saya terus mana apa Widodo ini pernah Mas Fit ya Miss itu Mas kesana katanya kan ono tipe Satria Tama aku pernah di Gresik itu apa mainnya bagus mainnya katanya Widodo Ciputra ya Mas kira kayak apa nomor HP-nya sama biodatanya nanti tak kirim ke bagi pemain pokoknya aku anaknya zuhur udah telepon lagi gitu Mas Fit udah pasti Mas terima kasih Mas rekomendasi saya akan panggil dulu Embriani dari Bina Taruna ke Barito Mundari Karya pelatihnya Bang Mundari Mas panggil tuh Embriani bagus udah masuk rekomendasi Mas termasuk rekomendasinya Embriandi dari Barito, Saritama dari Gresik, Awan Seto sisa dari zaman Indra Sapri. Termasuk saya harus ambil karena waktu itu dia ikutin di Pekalongan Liga 3 Persib. Yang seleksi yang lainnya suruh masuk semua. Gianluca Panduyu dari Borneo, ada diklatnya dari Aji Santoso, kiper yang di Malang ya. Asifa. Terus ada di Kerawang, kiper ada 9. Cuma yang bagus hanya berapa aja yang dari diklat dari Aji. Jadi nggak tahu gimana cara ngelatih kipernya. Cuma akhirnya saya ambil seleksi Awan Seto, Satria Tama, Embriadi, Gianluca Panduyu, satu lagi siapa waktu itu? Tapi saya pulangkan. Nanti nggak masuk dulu 4. Cuma si ini Gianluca Panduyu kok tangannya gini ya? Kayak nahan gitu. Dipanggil kamu apa itu? Kok biasa tuh tangan saya gitu.
Saya kiper. Bapakmu sama saya main dulu. Di bawah saya bapakmu tuh Hendra. Terus Manado. Jangan tipu-tipu sama Coach Hermansyah. Kamu pernah cedera di sini tangan. Ya Coach. Jangan tipu-tipu. Pemain bola kayak tipunya. Dia bilang kamu perbaiki dulu tanganmu ini. Ya Coach. Karena kalau bersaing dengan Satria Tama juga kamu jauh. Ya. Di posisi kamu juga kurang. Jadi kamu pulang, berlatih lagi. Suatu saat besok panggil tim nasional udah siap. Jadi bukan sekarang nggak dipanggil, kamu nggak dipanggil lagi. Ada biodatanya, database di PSSI. Suatu saat kamu dipanggil lagi. Kamu jangan patah semangat. Jadi kalau ada database dari PSSI, suatu saat akan dipanggil lagi. Akhirnya benar. Beberapa lagi ya. Akhirnya saya ambil Satria Tama, si Ebriani sama Waseto. Kalau Satria Tama tangannya lembut, berapa kali patah, tapi diri dingin bagus. Dia anak Surabaya kan, anak buah Mitra juga, umur Stepeni dulu ya. Mas itu anak buahku mas. Oh iya jangan yo di Mitra dulu. Tapi kadang-kadang ya udah seleksi. Saya bawa tiga-tiga ke mas Vietnam. Itu awalnya itu. Saya pegang 3 bulan. Mereka bersaing. Latihannya di Jogja. Jadi benar-benar kiper persaingan ketat. Ya, jadi harus kamu persiapkan dari usia dini ini. Jangan sampai kamu disia-siakan. Ya, termasuk bagus di kalian pengalaman untuk apa ikut apa? Event seperti ini. Tapi ntar pulang latihan lagi. Basic sepak bola basic 70%. Kalau dilatih individual skill terus 30%-nya taktikal, build up, pressing di atas. Gampang, pelatih akan merata semua. Tapi basic 70% harus dilatih. Kalau enggak itu kamu kayak rumah kamu nih. Rumah tingkat tapi pondasinya nggak bagus, kena angin. Yang ambruk tuh. Kenapa pemain-pemain dulu lama-lama main bolanya? Karena basicnya dulu kuat pondasinya. Kuat pondasinya. Dibilang Piala Indonesia nggak ada tuh di Jerman tuh di Eropa. Kiper juga latihan masih sendiri kita. Bayern Munchen, Barca, usul di tempat tuh, latihan saja bapak di kipernya di pegunungan itu, sama kiper 3. Latihan reaksi stamina fisik. Iya, 2 teknik sama taktik. Teknik kita nangkap bola, ya, positioning apa, taktik fisik, eksplosif, ya. Latihan fisik yang rutin akan bagus. Jangan over training. Ya. Dibarengi dengan teknik harus sama-sama Seimbang. Ya, jadi itu pesan ke Herman. Ya, besok harus mampu. Ya, jangan kalah yang penting besok main bagus, hasilnya bagus. Ya, Menang kalah biasa Coach ya. menang kalah biasa. Ya, karena ini kalau menang anggap aja hadiah. Yang penting kamu usaha dulu, ikhtiar, berusaha dulu. Kalau kamu ikhtiar, bersungguh-sungguh pasti hasilnya akan bagus. Jadi itu aja sementara, Coach. Ya. Ya, tepuk tangan. Minta foto kenangan Oke, ya. Coach di tengah.